Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, saya mau membicarakan satu hal teman-teman yang untuk bisa menjadi hikmah bagi kita. Jadi teman-teman tahu di dalam epic klasik saya melawan Indosuria, teman-teman, Indosuria sudah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Suwito Ayub, Juni Indria, dan Henry Surya. Henry Surya sudah divonis 18 tahun ya, infonya di kasasi MA. Tapi tahukah teman-teman bahwa selain Indosuria, Koperasi Indosuria, saya juga melaporkan PT Indosuria Inti Finance ya. Dan salah satu terduga terlapor yang saya laporkan adalah Surya Effendi, teman-teman ya. Dan walaupun status laporan polisi Indosuria Inti Finance sudah ada tersangka, namun Surya Effendi belum terjerat. Yang terjerat baru Henry Suryanya lagi, teman-teman ya. Jadi Surya Effendi ini sangat sulit untuk dijerat, teman-teman ya, dengan hukum Indonesia, dengan hukum pidana KUHP kita, teman-teman. Tetapi teman-teman ya, orang itu kalau jahat atau tidak nanti diadilinnya bukan di Indonesia yang parah, Pak ya, di akhirat. Akhirnya dia bisa saja lolos dari hukum pidana, tapi saya yakin saat ini dia sedang diadili. Ini kalau dilihat di sini ada rest in peace Tuan Surya Effendi dalam usia 82 tahun, meninggal 16 Maret 2024 ya. Jadi antara kita manusia mau insyaf ya, ganti kerugian para korban tersebut, atau Anda tidak bawa itu uang kalau kita nggak tahu ya Surya Effendi ini ngerampok apa enggak. Tapi seharusnya semasa dia hidup, dia masih bisa melakukan hal-hal baik seperti membayar ganti rugi korban-korban yang sudah melaporkan dirinya. Ya, jika lolos dari pengadilan dunia, tidak akan lolos pengadilan akhirat, teman-teman. Ya, saya cuma mau mengingatkan kepada penjahat-penjahat investasi bodong di luar sana. Ya, saya tidak mau menghakimi kalian salah atau tidak. Tetapi kalau Anda mengambil uang yang bukan hak milik Anda dari investasi bodong dengan modus-modus operasi palsu lah, perusahaan asuransi palsu lah, forex palsu lah di situ ya, Anda itu nyusahin orang ya, dan Anda itu menyengsarakan orang. Nah, hal seperti ini, uang Anda curi di dunia, dia nggak bisa nikmatin. Yang dinikmatin saat ini ya paling peti 1 kali 2 meter. Ya, sangat disayangkan sebenarnya teman-teman ya. Dimana seharusnya anaknya bisa menemani ayahnya ketika lagi sakit, bisa menemani ayahnya ketika lagi di kremasi atau di rumah duka, akhirnya harus dipenjara, teman-teman ya. Hal seperti ini uang berapapun sebenarnya nggak bisa ganti. Makanya saya minta kepada penjahat-penjahat investasi bodong yang masih dalam proses ya, itu untuk punyalah keinsyafan. Jangan jadi seperti Surya Effendi seperti ini. Ya, saya yakin kalau Anda lebih baik diadili, dihukum di pengadilan dunia dibanding dihukum nanti di surga, yang dimana seumur hidup di situ ya, sepanjang masa Anda dihukum. Ya, tapi ini tentu saja mohon maaf jika memang Anda masih punya moral. Jika enggak ya udah, kita nggak bisa apa-apa. Ya, jadi kepada penjahat-penjahat investasi bodong lainnya seperti Narada, ya, Minapadi, di situ Net89, ya, DNA Pro dan lain-lainnya yang memang masih belum diproses, ya, Millionaire Prime di situ ya. Untuk apa? Untuk segeralah insyaf. Ya, segera insyaf, bayar ganti rugi klien-klien kalian di situ. Karena apa? Itu orang yang Anda tipu adalah orang yang percaya kepada Anda, yang sampai mau memberikan uang kepada Anda. Ya, belum tentu Anda kesulitan, orang tua Anda mau bantu. Belum tentu Anda kesulitan, kakak adik Anda mau bantu. Tetapi ini ada orang, masyarakat di luar yang percaya pada Anda, berpikir bisa sukses bareng Anda, tetapi uangnya Anda tipu. Ya, teman-teman, dunia makin lama makin jahat. Ya, tetapi kita tidak boleh ikut dunia ini menjadi jahat. Ya, do not be transformed to evil world. Tapi kita harus bisa merubah dunia ini. Ya, walaupun kita merubahnya 1 orang at a time atau bagaimana, ya kan, kita gunakan teknologi untuk
merubah agar orang menjadi lebih baik, teman-teman. Ya, jangan gunakan teknologi itu untuk sesuatu yang buruk. Ya, untuk judi online, untuk perjinahan online, prostitusi online, ya itu harusnya kita jauhi. Karena kenapa? Tindakan degradasi moral itu dilarang oleh Tuhan untuk kebaikan kita, teman-teman. Untuk kebaikan kita. Karena Tuhan tahu ketika kita punya pikiran yang buruk, maka hati kita akan jadi buruk. Tindakan kita pun akan jadi buruk, teman-teman, ya. Saya bukan seorang pendeta dan saya bukan ulama. Dan saya pun juga jauh dari kata sempurna, teman-teman. Dulu saya berdosa sekali, teman-teman, ya. Dulu saya banyak melakukan dosa-dosa, saya banyak melakukan hal-hal yang saya sangat sesali. Tetapi saya sudah berubah, saya merubah hidup saya, dan saya tidak mau seperti itu terus. Itulah yang dinamakan tobat, teman-teman, ya. Jadi orang yang sudah bertobat, itu kita sudah bisa melupakan dan memaafkan, teman-teman. Ya, saya sudah memaafkan diri saya atas apa yang saya lakukan. Tentu saja saya juga minta maaf sama Tuhan. Ya, tetapi selain dari situ, saya juga sudah melupakan perbuatan-perbuatan buruk yang saya lakukan sebelumnya, dan saya mengganti dengan perbuatan-perbuatan baik yang ada setelahnya. Ya, jadi teman-teman, mari kita banyak lakukan perbuatan baik. Ya, tiru dan contoh orang-orang yang memang baik di situ. Kenapa? Agar dunia ini bisa menjadi lebih friendly, teman-teman. Ya, karena apa? Perselingkuhan, perjinahan mengakibatkan broken heart. Yang rugi, yang kasihan, yang menjadi korban itu anak cucu kita, teman-teman, ya. Bukan kitanya. Kitanya mungkin enak nih selingkuh. Hari ini ganti cewek, ya kan? Besok ganti lagi yang lain. Wah, cantik, yang satu nanti ininya gede, yang ininya mulus, ya kan? Tapi teman-teman, bagaimana jika Anda punya anak, Anda punya ibu, Anda punya istri, ya, melihat hal tersebut? Ya, jadi saya bilang, dunia ini pemikirannya sudah makin kotor, teman-teman. Ya, sudah ada semacam legalisasi bahwa berselingkuh itu hal yang normal. Ya, di barat itu kumpul kebo itu normal. Kita bukan di barat, teman-teman. Kita masih di Indonesia. Kita masih memiliki kebudayaan timur. Ya, mari dikit atau banyak kalau bisa kita preservasi, kita pertahankan hal yang baik, kita pertahankan. Itu yang saya minta, teman-teman. Jadi hikmah yang kita dapat hari ini, ya, jangan jadi penjahat, teman-teman. Jadi kalau kita jadi penjahat, lebih baik dihukum di dunia dibanding dihukum di akhirat, teman-teman, ya. Karena apa? Sehebat-hebatnya, ini 106 triliun nih. Ya, kasusnya Indosuria Anti Finance, katanya transaksinya 106 triliun. Nggak lepas juga dari pengadilan akhirat, teman-teman. Mati nggak bawa apa-apa. Nggak ada itu di bawah Lamborghini-nya. Dia punya S-Class, teman-teman. Ya, ini dia punya Mercy S-Class, saya ada fotonya. Ya, teman-teman. Tapi apa? Dia nggak bisa bawa dia ketika mati. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Itu aja. Terima kasih. Salam cerdas hukum.